Shalom, renungan harian untuk kita pada hari ini diambil dari Titus pasal yang pertama ayat 5 sampai ayat yang ke-16. Saya akan membaca ayat yang ke-13 dan yang ke-16 bagi kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, jemaat di Kreta sekian lama telah bergaul dengan orang-orang yang hidupnya tidak takut akan Tuhan. Tentunya ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan iman mereka. Oleh karena itu, tugas untuk memimpin jemaat di Kreta yang dipercayakan oleh Rasul Paulus kepada Titus bukanlah tugas yang mudah. Karena dalam menjalankan tugas itu Titus membutuhkan keberanian yang besar, tekad yang kuat, dan yang paling utama, keteladanan hidup seperti Kristus. Titus benar-benar harus menjaga dirinya dengan baik dalam hal ini. Karena kalau tidak, bukannya mempengaruhi, ia bisa saja terpengaruh gaya hidup orang-orang di Kreta. Bapak, Ibu, saudara-saudara, menjadi contoh teladan hidup seperti Kristus bukan hanya tugas Titus, tapi juga menjadi tugas dan gaya hidup semua orang yang mengaku percaya kepada Allah. Jangan sampai seperti orang-orang Kreta. Mereka mengaku mengenal Allah, tapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Seharusnya ketika mereka mengaku mengenal Allah, seluruh hidup mereka bersesuaian dengan pengakuan itu. Mengaku mengenal Allah, tapi tidak hidup sesuai dengan pengakuan itu, juga sering kali menjadi gaya hidup orang Kristen pada masa sekarang. Mengaku Kristen, tapi berzina, menipu, mencuri, tidak jujur, suka berbohong, tidak dapat dipercaya, hidup dalam hawa nafsu dan kedagingan, serta perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Orang-orang seperti ini, meskipun Kristen, bila tidak bertobat, pasti akan ditolak oleh Allah. Karena bukan hanya orang yang mengaku percaya yang dikenannya, tapi yang melakukan kehendak Bapa. Tuhan Yesus sendiri pernah berkata dalam Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang kita dengar saat ini, kembali memotivasi kita agar hidup benar di hadapan Bapa di sorga. Sehingga tugas yang diberikan Rasul Paulus kepada Titus pada waktu itu juga menjadi tugas kita pada masa sekarang. Dan kita, umat kepunyaan Allah pada masa sekarang, tidak hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tetapi pelaku-pelaku firman yang sejati. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.